Personal branding itu penting gak sih? Kalau kita membranding diri, nanti kita bakal dibilang pamrih nggak? Terus, apa bedanya personal branding dan pencitraan? Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi bareng saya, Cika Astiviani. Teruntuk teman-teman yang sebentar lagi mau lulus kuliah atau lagi meniti karir, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya kita bisa dikenal sebagai X di hadapan banyak orang? Misalnya, teman-teman ingin dikenal sebagai seorang penulis, sebagai psikolog klinis, sebagai motivator, dan sebagainya. Atau teman-teman yang masih bingung mulai dari mana dan harus ngapain aja. Kalau ada di antara teman-teman yang lagi ngadepin masalah ini, you are in the right video. Pastikan teman-teman menonton video ini sampai habis, karena saya Cika Astiviani kali ini akan berbagi tentang personal branding. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 perihal. Yang pertama adalah, apa itu personal branding? Yang kedua, kenapa personal branding itu sangat penting? Dan yang ketiga, 3 tips dari saya gimana cara kita tuh memulai personal branding. Kita secara sederhana bisa mengartikan personal branding sebagai seni yang membentuk perspektif orang lain terhadap diri kita. Loh, tapi kan persepsi orang lain itu sesuatu yang di luar kontrol kita ya nggak sih, Cik? Iya, kita tidak bisa mengatur persepsi orang teman-teman. Namun, kita bisa mengarahkan persepsi orang dan ini yang disebut sebagai seni dalam personal branding itu sendiri. Tapi, sebelum terlalu jauh, saya sudah menyiapkan setidaknya 2 definisi mengenai personal branding. Definisi yang pertama yaitu dari Caroline Casrielon-Fodder dari Corporate Sapet Is yang mendefinisikan bahwasannya personal branding sebagai an unique combination of skill and experiences that make you who you are. Atau kita bisa artikan bahwasannya personal branding ini adalah sebuah kombinasi unik dari keterampilan dan pengalaman yang membentuk siapa diri kita. Ya, menurut Caroline sendiri, personal branding ini membantu kita untuk memberitahu ke orang lain siapa diri kita sebenarnya, kemampuan apa yang kita miliki, dan sejenisnya. Nah, lanjut ke definisi yang kedua yaitu dari Sergei Gorbatov dan kolegan-kolegannya dari Vrije University Amsterdam yang menyatakan bahwa personal branding adalah suatu proses yang sangat strategis untuk mengcreate atau menciptakan, memposisikan dan mempertahankan kesan positif tentang diri kita yang dibangun dari kombinasi-kombinasi keterampilan yang tertentu. Mereka juga menekankan bahwasannya personal branding ini mengandung konsekuensi, bahkan kita juga harus mampu untuk menunjukkan keterampilan itu secara profesional di hadapan audiens atau orang lain. Nah, dari semua definisi yang telah saya berikan tadi teman-teman, kita dapat menyimpulkan minimal 2 hal. Yang pertama adalah personal branding itu bukan sesuatu yang fake atau bohong. Beda dengan pencitraan, kita bisa memilih bagian mana yang ingin kita show atau yang ingin kita tunjukkan sebagai identitas kita. Dan ketika ini kita lakukan secara konsisten, pikiran publik juga akan menangkap bahwa kita adalah sesuai dengan identitas yang ingin kita tunjukkan. Dan yang kedua, personal branding adalah sebuah proses, bukan hasil akhir. Ketika seseorang sudah dikenal dengan brand tertentu misalnya, pokok orang tersebut harus mau menerima konsekuensinya untuk terus berkarya, terus berprogres, dan bertumbuh di bidang tersebut. Masuk ke dalam 2 alasan kenapa personal branding itu sangat penting untuk kita semua miliki. Alasan yang pertama adalah trust atau kepercayaan. Kepercayaan itu kan gak semua didapat dalam 1, 2, 3 hari saja teman-teman. Dia butuh waktu untuk dibuktikan konsistensi dan dipertahankan. Nah, dengan teman-teman memulai nge-branding diri teman-teman secara spesifik, maka trust itu akan muncul sebagai buah dari konsistensi teman-teman. Impemnya apa saat itu muncul sehingga negatif opportunity kita bakal dapat kesempatan bukan hanya kesempatan biasa, melainkan kesempatan yang lebih besar, bahkan bukan gak mungkin kita yang justru menciptakan kesempatan itu sendiri. Dan ini adalah alasan kedua kenapa personal branding itu sangat penting, yaitu karena kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang siap dan terlihat lebih siap. Berikut adalah 3 tips membangun personal branding ala Cika Astiviani. Adapun tips yang pertama yaitu originalitas teman-teman. Dari 1000 orang penulis di Indonesia, apa yang membuat teman-teman sebagai penulis menjadi berbeda? Dari 1000 content creator, apa yang membuat teman-teman berbeda?
Dari 1000 peneliti, apa yang membuat teman-teman menjadi berbeda? Dari jutaan mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Indonesia saat ini, apa yang membuat teman-teman jadi berbeda? Pertanyaan ini adalah pertanyaan pertama yang perlu kita jawab saat kita ingin memulai perjalanan personal branding kita. Baik teman-teman memulainya sendiri, ataupun teman-teman datang ke konsultan personal branding. Mungkin untuk menjawabnya kita butuh waktu khusus kali ya, untuk menelaah, kemudian kita buat desain thinkingnya. Namun, hal paling dasar dan paling sederhana yang bisa kita lakukan saat ini adalah menjawab analisa SWOT. Kira-kira kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, opportunity yang masih tersedia seperti apa, dan tambahkan satu pertanyaan tambahan yaitu what if, dimana kalau titik-titik. Teman-teman bisa isi titik-titik ini sesuai dengan kreativitas teman-teman. Nah, di sini adalah waktunya kita mengeksplorasi banyak hal dan berpikir kreatif. Kita bisa menambal sulam kelebihan-kelebihan kita sehingga membuat satu identitas baru yang mungkin belum ada orang yang mengisi spot tersebut, atau kalaupun sudah ada belum begitu banyak pemainnya. Contoh, pemain basket itu kan sudah banyak ya teman-teman, tapi pemain basket yang dengan berani menunjukkan skillnya, terkesan sombong dengan skillnya tersebut, ngevlog dan ikut mengomentarin itu dan berita terkini, itu belum banyak. Maka Bang Denny Sumargo hadir mengisi spot itu dan again berhasil. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melihat kelebihan kita apa, yang disukai oleh pasar apa, seperti apa, dan kita mulai sulam tambal dan pencocokannya. Well, terdengar simple, namun ketika mengeksekusinya penuh dan lumayan sangat menantang. Tips yang kedua adalah hasilkan karya dan konsisten teman-teman. Yang mahal dari karya itu adalah eksekusinya. Ya, karena kalau sekedar beri ide dan bergagasan itu sudah banyak, tapi hanya mereka yang bisa ngelakuin, tapi hanya mereka yang berani mengambil psikologi yang akan mengeksekusi ide dan gagasannya tersebut. Untuk itu, setelah teman-teman mulai punya self-award, mulai standar nih dengan kelebihan-kelebihan yang teman-teman punya, ayo kita mulai dari langkah kecil, segera hasilkan karya. Jangan tunggu sempurna untuk memulai sesuatu. Mulai dulu pelan-pelan, kita sempurnakan. Nah, dalam proses kita menyempurnakan inilah kita bakal berprogres dan bertumbuh. Itu sebuah kepastian dari yang awalnya mungkin ya biasa aja. Mulai kita menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, dari yang sudah baik menjadi yang terbaik, kita mencapai titik the best version of Wise. Dalam konteks menulis misalnya, maka segera hasilkan tulisan pertama teman-teman, tulisan kedua teman-teman, lakukan itu secara konsisten, evaluasi dan pelajari, lakukan lagi. Dengan sendirinya, branding penulis itu akan melekat dengan diri teman-teman, sama halnya dengan membuat konten fotografi editing. Segera hasilkan karya, segera lakukan itu secara konsisten, saat lelah beristirahatlah, tapi bukan menyerah. Ketika energi sudah kembali terkumpul, maka lakukan lagi, ulang lagi, evaluasi lagi. Dengan sendirinya, teman-teman akan dikenal sebagai aktivitas dan kegiatan yang terus-menerus teman-teman lakukan, karena kunci persepsi itu terbentuk adalah repetition atau pengulangan teman-teman. Nah, semakin sering ia diulang, maka persepsi itu akan hadir dan demikianlah sudut pandang atau cara kita melihat orang lain, organisasi lain, kejadian atau benda, dan apapun yang ada di sekitar kita. Tips yang ketiga adalah be an expert as know it. Teman-teman, ada istilahnya begini, banyak orang yang bisa ikut jadi pemain, namun sangat sedikit yang bisa menjadi pemenang. Nah, para pemenang ini ada 3 kata kuncinya. Yang pertama, mereka yang mendapat momentum. Yang kedua, mereka yang memang layak karena punya kemampuan serta kapasitas. Atau dengan kata lain, mereka adalah yang expert dalam bidangnya. Dan yang ketiga adalah mereka yang menciptakan kesempatan itu. Well, ketiganya jelas perlu diupayakan untuk menjadi expert misalnya, maka perlu melakukan pengulangan dengan jumlah yang tertentu. Udah banyak teori yang mengatakan tentang 10.000 jam terbang ulang skill tertentu, maka kita akan menjadi expert dengan sendirinya dalam bidang tersebut. Namun, untuk show atau showing at menunjukkan ini tentu kita harus mulai terbiasa, karena di zaman sekarang nih, do and give the best or not enough, we so it. Kita harus tunjukkan dan mau menunjukkannya, terlebih kalau memang teman-teman punya kemampuan atau skill tersebut.
Tujuannya adalah agar orang tahu dan mulai sadar dengan kemampuan, kelebihan, dan progres yang terjadi pada diri teman-teman. Nah, dalam menunjukkan diri atau karya kita ini, tentu ada teknik-tekniknya lagi bagaimana agar karya teman-teman langsung bisa dinotis oleh publik, lasting, dan bisa sustain. Karena pada akhirnya personal branding itu dibuat dan bisa berganti teman-teman. Namun, to make it sustain, maka lakukanlah dua hal. Yang pertama yaitu tinggalkan legacy. Yang kedua, make a positive impact. Selesaikan masalah sosial yang ada di sekitar kita, di organisasi kita, di lingkungan, di wilayah, bahkan di negara kita. Maka dengan sendirinya persepsi publik itu bakal terbentuk dan jauh lebih long lasting ada atau tidak adanya kita ke depannya. Sosok boleh berganti, namun legacy dan nilai tentu akan dibawa mati. Maka mari pastikan personal branding kita bukan sekedar untuk kepentingan sesaat, namun untuk jangka panjang. Nah, itu 3 tips membangun personal branding dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini sampai akhir ya. Saya Cika Astiviani, mohon pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.